Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Pengajuan Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai Memori Kolektif Bangsa dan Memori Dunia. Prolog. Banyak jargon yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara, antara lain adalah trilogi kepemimpinan, tripusat pendidikan, trisakti jiwa, tringa, trina, trikon, dan seterusnya. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan yang kemudian menjadi perintis pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal luas sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Dirancang untuk memberikan pendidikan bagi rakyat pribumi pada masa kolonial Belanda. Dari pergerakan nasional, Ki Hajar Dewantara tidak hanya melihat pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga sebagai sarana pendidikan kebangsaan, yakni perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penindasan kolonial. Peran Ki Hajar Dewantara dalam sejarah pendidikan Indonesia itu tidak terlepas dari konteks perjuangan melawan kolonialisme yang diskriminatif terhadap kaum pribumi dalam mendapatkan berbagai hak, termasuk hak pendidikan formal. Ki Hajar Dewantara menentang keras kebijakan pendidikan kolonial yang diskriminatif. Taman Siswa hadir sebagai alternatif pendidikan yang inklusif, humanis, dan berbasis pada kebudayaan lokal. Melalui sistem Among, prinsip kodrat alam dan kodrat zaman, memperkenalkan pendidikan yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar mengajar. Sebuah pendekatan yang sifatnya progresif untuk zamannya itu, dan tentunya masih relevan hingga saat ini. Konsep pendidikan yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan lokal, namun dengan visi universal, relevan ketika diterapkan di berbagai situasi. Sebagai contoh adalah semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutpuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendorong untuk maju. Prinsip ini tidak hanya relevan di Indonesia, namun juga selaras dengan konsep pendidikan progresif di dunia barat yang mengedepankan peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Kontribusi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan global. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan merdeka yang mengedepankan kebebasan berpikir dan belajar secara mandiri dapat dibandingkan dengan gagasan-gagasan tokoh pendidikan dunia seperti Maria Montessori, John Dewey, yang juga mendorong pendidikan berbasis pengalaman dan partisipasi aktif siswa. Pembedanya adalah pada penekanan integritas dan integrasi yang memungkinkan pendidikan sebagai alat emansipasi dan pembebasan dari penjajahan. Dalam konteks ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan kontribusi yang unik terhadap diskursus global tentang pendidikan sebagai sarana transformasi sosial dan budaya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menginspirasi berbagai gerakan pendidikan di Asia Tenggara dan Afrika dalam konteks membangun sistem pendidikan yang relevan dengan konteks sosial dan budaya. Sebagai contoh di Filipina,
gerakan pendidikan berbasis komunitas yang dipimpin oleh para pendidik lokal itu mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan yang menekankan partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap kebudayaan lokal. Hal ini sejajar atau sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berakar pada identitas nasional. Begitu pula di Afrika, banyak negara pasca kolonial mencari model pendidikan yang mampu menggabungkan modernisasi dan tradisi, menemukan relevansi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendekatan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan siswa sebagai pusat pada proses belajar mengajar atau proses pendidikan juga telah menjadi prinsip yang diadopsi secara luas dalam sistem pendidikan global. Pendekatan tersebut mendukung peran aktif siswa dalam pembelajaran dan menekankan pentingnya pengalaman langsung serta interaksi sosial dalam proses pendidikan. Di banyak negara maju, konsep pembelajaran berbasis pengalaman yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni melalui praktek di taman siswa, telah diakui sebagai cara pendekatan efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di era modern. Gagasan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan berbasis kebudayaan, kemerdekaan berpikir, dan pembentukan karakter tentunya masih sangat relevan dan aplikatif dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer dalam dunia pendidikan. Di era modern, ketika akses informasi semakin terbuka dan cepat, tantangan terbesarnya adalah bagaimana individu dapat menyaring informasi secara tepat dan secara kritis, serta mampu membangun pemahaman yang sifatnya independen. Pendidikan yang memerdekakan, sebagaimana yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara, memberikan landasan bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi era disrupsi informasi saat ini. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di era modern juga terlihat dalam konteks pendidikan karakter, yang saat ini menjadi salah satu fokus utama dalam kurikulum pendidikan di berbagai negara. Di tengah tantangan globalisasi, di mana nilai-nilai lokal acap kali itu tergerus oleh budaya global yang sifatnya homogen, gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berakar pada kearifan lokal menjadi sangat strategis. Melalui trikon, ini continue, convergent, dan konsentris, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan haruslah mampu membentuk individu yang memiliki jati diri yang kuat dan terhubung dengan nilai-nilai kebudayaan. Ini penting sekali untuk menjaga identitas dan integritas budaya di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Implementasi pendidikan karakter berbasis budaya yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara membantu mendidik individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga matang secara moral dan sosial, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan kriteria UNESCO. Pengajuan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai memori kolektif bangsa dan memori dunia ke UNESCO memerlukan penilaian kritis terhadap sejauh mana gagasan dan warisan intelektual atau pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh UNESCO. 1. Signifikansi dunia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat berpengaruh dalam membentuk sistem pendidikan di Indonesia
dan juga memiliki resonansi yang melampaui batas-batas negara. Salah satu aspek yang menunjukkan signifikansi dunia dari pemikiran Ki Hajar adalah gagasannya tentang pendidikan yang memerdekakan, di mana ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan progresif dan emansipatoris di berbagai belahan dunia. Pemikiran ini tidak hanya mereformasi pendidikan di Indonesia, melainkan juga memberikan inspirasi bagi gerakan pendidikan di berbagai negara berkembang yang tengah mencari sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, melainkan juga pada pembebasan individu dari belenggu sosial dan politik. Signifikansi dunia dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terlihat jelas dalam kontribusinya terhadap wacana pendidikan global, terutama dalam konteks pemikiran kritis dan pendidikan multikultural. 2. Orisinalitas. Orisinalitas pemikiran Ki Hajar Dewantara terletak pada kedalaman dan konsistensinya dalam mengembangkan konsep pendidikan yang berakar pada kebudayaan lokal, sembari mengintegrasikannya dengan visi pendidikan global. Ki Hajar berhasil menyusun sebuah filosofi pendidikan yang unik, yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan sosial dan budaya Indonesia, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai universal, seperti kebebasan, keadilan, dan humanisme. Bukti orisinalitas atau otentisitas atau keaslian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tercermin dalam karya-karya tulis Ki Hajar dan praktek pendidikan yang diterapkan di sekolah taman siswa, yang secara konsisten merefleksikan prinsip-prinsip tersebut. Keaslian ini juga diakui oleh berbagai peneliti dan praktisi pendidikan di luar Indonesia, yang mengakui bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan kontribusi orisinal terhadap teori pendidikan global. 3. Tak tergantikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki nilai yang tak tergantikan dalam sejarah pendidikan Indonesia dan juga global. Kontribusinya dalam merumuskan pendidikan yang berorientasi pada kemerdekaan dan pembentukan karakter telah menjadi bagian integral dari warisan intelektual bangsa Indonesia dan dunia. Mengingat latar belakang kolonialisme, di mana pendidikan digunakan sebagai alat penindasan oleh penjajah, maka gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang membebaskan merupakan warisan yang sangat berharga dan unik, tidak tergantikan. Pemikiran ini tidak hanya tak tergantikan dalam konteks sejarah Indonesia, melainkan juga sebagai contoh bagaimana pendidikan dapat menjadi alat dalam pembebasan, dalam konteks penjajahan dan penindasan. 4. Dampak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara telah menginspirasi berbagai gerakan pendidikan di Asia Tenggara dan Afrika, yang mencari model pendidikan yang tidak hanya efektif secara pedagogis, melainkan juga menghormati dan mengangkat identitas budaya lokal. Dampak jangka panjang dari pemikiran Ki Hajar Dewantara juga tercermin melalui pengakuan internasional terhadap kontribusi Indonesia dalam diskursus global tentang pendidikan yang sifatnya humanis dan berbasis budaya. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diajukan sebagai memori kolektif bangsa dan memori dunia dapat dipilih dari salah satu beberapa pilihan berikut. Ada trilogi kepemimpinan, ada sistem Among, ada Trisakti Jiwa, Trina, metode Sariswara, dan sebagainya.
Pengajuan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai memori kolektif bangsa dan memori dunia oleh UNESCO bukan hanya sebagai pengakuan terhadap warisan intelektual bangsa Indonesia, melainkan juga sebagai penghargaan terhadap kontribusi global Ki Hajar Dewantara dalam aspek kemanusiaan dan peradaban. Demikian keterangan ringkas mengenai upaya pengajuan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai memori kolektif bangsa dan memori dunia. Terima kasih.